Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam kita bertemu kembali dalam hari ini, yaitu dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Sabtu, yaitu yang tertulis di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar sebuah istilah yang sudah banyak orang tahu, bahwa dikatakan ketika kita minum air laut maka tidak akan merasa puas. Selalu membuat kita tetap merasa haus saja. Saudara, ini adalah gambaran manusia yang meletakkan kepuasan hidupnya akan hal-hal yang jasmani saja. Saudara, mungkin sebentar bisa saja manusia puas, tetapi itu sifatnya sementara, tidak akan bertahan lama. Tetapi saudara kembali akan haus, dan kehausannya terus meningkat. Demikian saudara, manusia ketika meletakkan kepuasan hidup, kebahagiaan hidup itu di atas kecantikan, di atas ketampanan, atau merasa puas kalau hartanya sudah banyak, merasa bahagia kalau dia memiliki jabatan, merasa hidupnya sempurna ketika memiliki anak laki-laki dan perempuan, merasa hidupnya sangat bersukacita ketika seperti yang dikatakan oleh orang Batak 3H, yaitu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, yang sering orang Batak kejar-kejar itu, merasa bahwasanya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya pikir saudara, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena firman Tuhan pada hari ini mau menyapa kehidupan kita, bahwa apa yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak akan menjamin kepuasan hidup kita. Karena apa saudara? Karena keinginan manusia itu meningkat. Dari satu pencapaian kepada pencapaian yang berikutnya, kemudian kepada pencapaian berikutnya, sehingga tidak pernah ada habis-habisnya keinginan manusia. Karena itu saudara, apakah yang akan membuat kita merasa cukup? Apakah yang membuat kita merasa bahwasanya kita dipuaskan? Karena itu hari ini menjadi sebuah kabar baik. Firman Tuhan berkata, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku. Saudara, karena itu di dalam Tuhan kita menemukan kepuasan jiwa. Di dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan merasa cukup. Karena hanya pada Tuhan kita menemukannya. Hanya dengan saudara bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa meletakkan kebahagiaan kita di atas materi-materi yang ada di dunia ini. Karena itu sifatnya adalah sementara, dan suatu ketika kita akan mengalami kehausan lagi.
Karena itu dikatakan firman Tuhan hari ini, aku akan memberikan rasa kenyang dengan berbagai kebajikan, kata Tuhan. Saudara, kebajikan itu adalah bicara dengan kasih Allah, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kita akan dikenyangkan bukan dengan hal-hal yang materi, tetapi kita dikenyangkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlihat oleh kasat mata, yaitu hidup kasih. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kita melalui nafas kehidupan, melalui kesehatan, melalui hidup yang harmoni. Disitulah letak kepuasan jiwa kita. Disitulah letak di mana kita merasakan kebajikan-kebajikan Tuhan. Dengan kita menerima kasih Tuhan, kemudian dengan kita belajar juga untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang miskin, mengasihi orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Disitulah letak kepuasan hidup kita, ketika hidup kita penuh dengan kebajikan. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau ubah pola pikir kita. Mungkin ada saudara sekalian masih beranggapan dan meletakkan rasa bahagianya adalah di atas kepemilikan yang sifatnya lahiriah. Tetapi hari ini saudara, kita diajak oleh firman Tuhan, mari ubah pola pikir kita dan kita mengikuti tatanan Tuhan yang Tuhan mau berkata kepada kita, kita akan puas ketika kita diperkaya oleh kebajikan. Karena itu pertama sekali mari rasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya Tuhan setiap hari mengasihi kita. Dan dengan bersyukur atas setiap kebajikan Tuhan dalam hidup kita, di sana kita akan menemukan kebahagiaan. Di sana kita akan menemukan rasa puas diri kita. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita, memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, maka saudara, hidup kita pun harus belajar untuk memberikan berbagai-bagai kebajikan, berbagai-bagai kebaikan, pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Disitulah letak kebahagiaan dan sukacita. Karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah untuk orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita menikmati kebajikan Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah sumber kepuasan jiwa kita. Dialah sumber sukacita kita. Karena itu tetaplah berada di dalam Tuhan. Tetaplah berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Dia kita akan merasakan berbagai-bagai kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan berbagai kebaikan, kebajikan, kasih, pertolongan setiap waktu kepada kami. Dengan hidup yang berkelimpahan, Engkau berikan kepada kami. Engkau beri matahari, Engkau berikan udara, Engkau berikan kebaikan kepada kami. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri anak-Mu untuk kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi ketebusan dosa kami. Di sana kami menemukan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Maka ketika kami sudah merasakan kebajikan Tuhan dan kami dipuaskan olehnya, maka kami tidak mencari Tuhan kebahagiaan di luar Tuhan. Kami tidak akan mencari kepuasan di luar Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kami menemukannya. Terima kasih untuk firman hari ini menjadi kabar baik bagi kami. Kendatipun umat-Mu pada hari ini sedang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini, biarlah seluruh aktivitas yang kami lakukan pada saat ini adalah merupakan sarana bagi kami untuk melanjutkan hari-hari kami. Bukanlah menjadi tujuan hidup kami, tetapi adalah menjadi salah satu bagi kami untuk bisa kami dapat berinteraksi di dunia ini. Tetapi satu-satunya yang menjadi sumber sukacita kami hanyalah Tuhan saja. Karena itu dimanapun kami berada hari ini, biarlah Tuhan menyertai seluruh umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hibur. Yang di dalam pergumulan setiap hari, dalam pekerjaan, juga Tuhan tolong mereka supaya mereka menemukan jalan keluar. Terima kasih apapun keadaan jemaat-Mu hari ini, biarlah Tuhan puaskan dengan berbagai kebajikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Dan saudara kekasih, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.